Hai adik-adik, kenalkan namaku Leo. Aku si Raja Hutan. Hai adik-adik, kenalkan namaku Bona, gajah yang besar. Hari ini kita mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk beribadah online bersama-sama dengan kita. Tapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik bisa ikuti doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya ibadah hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Yuk kita mau ajak kalian semua untuk bermain dan bernyanyi bersama. Oke, kalau begitu kita akan menyanyikan lagu Head, Shoulders, Knees, and Toes. Adik-adik di rumah bisa ikuti gerakan kita ya. Oke, 1, 2, 3. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. And eyes, and ears, and mouth, and nose. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Oke, Bona, anak-anak pasti sudah bisa semua. Benar sekali. Untuk itu, kita coba sekali lagi. Yuk. Tapi yang lebih cepat. Oke ya, 1, 2, 3. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. And eyes, and ears, and mouth, and nose. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Sekali lagi. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. And eyes, and ears, and mouth, and nose. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Yay! Let's praise Jesus. Come on everybody, jump like this, 'cause His promises are true for you and for me. It's not a secret, it's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up, Jonah was in the whale for 3 whole days. 1, 2, 3. The greatest treasure, the words God's people wrote, it's in the Bible, where now I build a boat, and it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world it's the only way for you every day. Yes, His promises for you and me are true. Come on, sing. And here we go. Put your hands like this. Yeah. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world it's the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world it's the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show
Semuanya siap-siap? Kalau kita bilang Tuhan Yesus baik buat aku, Tuhan Yesus baik buat kamu, dulu, sekarang, dan selamanya. Bisa ikuti gerakannya ya. 1, 2, 3, go! Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Lagi-lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Siap-siap. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Lagi katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Come on, let's praise God together. You ready? Ready. Come on, sing with us. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Come on. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Come on, sing God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, louder.
sebagai binatang terbesar di hutan ini, aku memiliki tubuh yang besar, telinga yang lebar, dan kakiku ini yang sangat kuat. Tunggu dulu, Bona. Kamu harus lihat tubuhku yang kuat ini. Aku si raja hutan. Aku punya suara yang keras dan juga tanganku yang kuat serta kuku yang tajam. Tubuhku pasti lebih baik daripada tubuhmu. Leo, tapi sebagai raja hutan, kamu seharusnya memiliki tubuh yang sebesar aku ini. Tapi jika tubuhku sebesar tubuhmu, aku tidak akan bisa berlari. Benar juga ya. Lalu, buat apa aku memiliki tubuh yang sebesar ini ya? Kalau begitu, kita tanyakan saja pada ahlinya. Tuhan sudah menciptakan tubuh kita dengan sempurna. Setiap bagian dari tubuh kita memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Coba bayangkan apabila tubuh kita hanya ada mata. Wah, serem ya. Lalu, coba bayangkan kalau lubang hidung kita mengarah ke atas. Bagaimana kalau hujan? Atau tangan kita kalau sebesar tangan singa? Tentu tidak bisa digunakan untuk menulis, untuk menjahit, juga untuk memasak. Setiap bagian sudah punya tugas dan fungsinya masing-masing. Mata, hidung, mulut, telinga, tangan, bahkan bagian terkecil dalam tubuh kita seperti kuku, semuanya mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menciptakan kita sempurna. Pakai tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sudah jelas? Wah, jelas sekali itu dokter. Aku juga tidak bisa membayangkan jika tanganku ini digunakan untuk memasukkan benang dalam lubang jarum. Iya juga, tanganmu yang sebesar itu. Kalau begitu, tubuhku yang sebesar ini juga bisa dipakai untuk memuliakan nama Allah. Benar itu. Adik-adik ingat ya, untuk muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, Bona. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kami mau buka hati kami, Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti
yang manis, anak Tuhan yang manis. Tuhan, Kau yang kasih Roh Kudus-Mu buat setiap kami, untuk menolong kami, menuntun kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi anak yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik, senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik di rumah. Yuk, sebelum kita mau dengar firman, kita doa dulu yuk. Semuanya bisa lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama berdoa dengan Kak Irin ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang sudah Tuhan beri. Tuhan sungguh baik. Sebentar lagi kami mau dengar firman Tuhan. Ajar kami duduk tenang, mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat minggu lalu Kak Irin sampaikan tentang apa? Ada yang masih ingat? Benar sekali. Minggu lalu kita mendengar bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan sangat baik. Sehingga kita harus menjaga dong tubuh kita ini dengan cara apa? Makan makanan yang sehat. Lalu cara apa lagi? Dengan cara apa lagi? Menjaga kebersihan tubuh. Dan yang berikutnya, berolahraga. Apakah adik-adik di rumah sudah melakukannya? Kakak yakin adik-adik di rumah sudah mencoba untuk melakukannya. Sekarang Kak Irin mau ajak kalian bermain yuk. Coba ya, ikuti instruksi dari Kak Irin ya. Kalau kakak bilang semuanya pegang kepala, semuanya pegang kepala dong yang di rumah. Oke. Lalu kalau Kak Irin bilang pegang hidung, semuanya pegang hidung. Tapi nanti kalau Kak Irin kasih contoh yang salah, jangan diikuti ya. Ya, kita mulai ya. Oke. Pegang telinga. Semuanya bisa pegang telinganya? Good job. Pegang kepala. Oke, pegang mata. Eits. Mata tempatnya di mana? Di sini. Lalu pegang hidung. Eits. Hidungnya di mana? Hidungnya di sini. Wah, adik-adik di rumah hebat. Sudah tahu ya mana yang kepala, yang hidung, telinga. Tuhan menciptakan kita dengan anggota tubuhnya yang berfungsi dengan baik dan juga pada tempatnya. Luar biasa bukan? Sekarang juga kita mau dengar dong seperti kisah raja berikut ini. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 30. Pada waktu itu, Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Yosafat. Suatu hari, datang seorang memberitahukan kepada Raja Yosafat bahwa ada pasukan besar yang akan menyerang kerajaan Yehuda. Raja Yosafat tahu bahwa tidak akan mudah menghadapi pasukan tersebut. Raja Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan kepada seluruh penduduk Yehuda untuk berpuasa. Maka seluruh rakyat dari segala kota di kerajaan Yehuda semuanya bersama-sama datang ke Yerusalem ke Bait Suci. Mereka berdoa dan berpuasa bersama dengan Raja Yosafat. Mereka semua berseru meminta pertolongan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pun menjawab doa mereka. Tuhan meminta mereka untuk tidak takut dan tidak terkejut karena laskar yang besar ini. Tuhan juga meminta mereka untuk berdiri di tempatnya dan melihat bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan bagi Yehuda. Dan setelah mendengar jawaban Tuhan yang luar biasa itu, berlututlah Raja Yosafat dengan mukanya sampai ke tanah.
seluruh penduduk Yehuda pun juga sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Orang Lewi dan beberapa suku bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dan bersorak-sorai dengan suara yang sangat nyaring. Mereka sudah bersuka cita bahkan sebelum perang, seolah-olah mereka sudah menang dari peperangan. Keesokan harinya, pada waktu pagi-pagi mereka akan maju berperang, Raja Yosafat justru memilih sekelompok orang yang akan menyanyi dan memuji Tuhan. Dan mereka berjalan di depan para prajurit yang bersenjata. Ketika pasukan sudah mulai berbaris, sekelompok orang yang sudah dipilih oleh Raja Yosafat ini mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian dengan suara yang sangat nyaring, maka Tuhan mulai bertindak terhadap pasukan yang mau menyerang mereka. Tuhan membuat tentara musuh saling menyerang satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya pasukan musuh pun kalah. Bukan karena berperang dengan pasukan Raja Yosafat. Ketika Raja Yosafat dan pasukannya tiba di tempat, mereka tidak perlu lagi berperang karena semua musuhnya sudah kalah. Mereka menemukan banyak barang berharga dan juga ternak milik musuh. Karena begitu banyaknya barang itu, mereka butuh waktu 3 hari untuk mengangkutnya. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita dan memuji-muji Tuhan, lalu menuju ke rumah Tuhan. Kerajaan negeri lain pun merasa ketakutan ketika mendengar bahwa Tuhanlah yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat aman karena Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Adik-adik, Raja Yosafat melakukan yang benar dengan mulutnya. Pada waktu Raja Yosafat dengar nih, kalau ada musuh yang mau nyerang, Raja Yosafat tidak marah-marah. Dia tidak ngomel-ngomel ataupun komplain sama Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Dia datang ke hadapan Tuhan, dia berdoa, dan dia menyembah Tuhan. Begitu juga dengan kita ya adik-adik, kita juga mau dong memakai anggota tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Contohnya apa aja sih Kak? Memuliakan Tuhan dengan anggota tubuh kita. Ya, Kak Irin ada bawa suatu gambar. Coba adik-adik di rumah bisa lihat. Nah, lihat. Coba lihat Kak Irin tunjuk gambar ini di mana? Benar sekali, di mata. Kita punya 2 mata. Coba yang di rumah adik-adiknya dikedip-kedipkan dong matanya. Ting ting, ting ting. Apa yang bisa dilakukan oleh mata kita? Apa aja? Tentunya melihat dong, Kak. Benar, kita bisa melihat. Lalu apalagi? Membaca. Tapi kita memuliakan Tuhan dengan mata kita. Bagaimana caranya? Dengan melihat yang benar. Misalnya, kalau adik-adik lihat ada temennya nih yang suka pukul-pukul, suka tendang-tendang, jangan ditiru ya. Kita mau pakai mata kita untuk memuliakan Tuhan dengan cara melihat yang benar. Lalu, contoh lainnya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita nih. Lihat gambar yang tadi. Kurang apa ya di wajah ini kurang apa ya? Ada yang tahu nggak? Betul, kurang mulutnya. Ya, ini kekurangannya. Kak Irin coba tempel di sini. Tada! Sudah jadi. Benar sekali, mulut kita ini kecil adik-adik. Tapi kalau kita salah menggunakannya, bisa-bisa tidak memuliakan Tuhan. Contohnya kalau kita melakukan yang salah nih, apa? Teriak-teriak. Lalu apalagi? Suka marah-marah. Yuk kita mau pakai mulut kita juga untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa memuji, bisa menyanyi buat Tuhan. Dan yang terakhir, juga nggak terakhir sih, salah satu anggota tubuh kita yang lainnya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Apa yang bisa dilakukan oleh tangan kita?
banyak sekali. Kita bisa gunakan untuk menulis. Bisa gunakan juga untuk apa? Menggambar. Dan masih banyak lagi. Adik-adik, selain 3 anggota tubuh yang tadi kakak sebutkan, masih banyak lagi anggota tubuh kita yang lain. Tapi biarlah setiap anggota tubuh kita ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab 1 Korintus 6 ayat 20b. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik yang ada Alkitab di rumah bisa buka bareng-bareng dengan Kak Irin. Ayatnya di 1 Korintus 6 ayat 20b. Bunyinya seperti ini. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi ya, 1 Korintus 6 ayat 20b. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayo adik-adik, mulai hari ini kita mau setiap anggota tubuh kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Semuanya bisa bangkit berdiri? Semuanya bisa bangkit berdiri dan ikuti kakak ya, sama-sama ya. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi ya, secara sama-sama dan secara kompak dengan semangat ya. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Luar biasa. Yuk kita sama-sama, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau pakai tangan kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Sama-sama nyanyikan dengan kakak ya. With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Semuanya angkat tangannya. With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, 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 Lord. Semua adik-adik di rumah bisa tutup matamu, lipat tanganmu. Sama-sama dengan Irin berdoa katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menciptakan kami dengan baik dan sempurna. Tuhan, mulai hari ini kami mau memakai setiap anggota tubuh kami untuk memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Adik-adik di rumah, angkat kedua tanganmu. Kak Irin mau berdoa untuk kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai adik-adik menjadi anak-anak yang suka memuji Tuhan, membuat adik-adik memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai semuanya, sudah siap bikin aktivitas bersama-sama? Ya, kok nggak sabar Kak. Sama, Kak Moni juga nggak sabar. Ya, hari ini kita akan sama-sama membuat
sesuatu yang berbeda lagi. Kalau minggu lalu kita sudah membuat makanan, hari ini kita membuat mainan. Wow, mainan nanti kita bisa main bersama-sama ya, sama kakak, sama adik, main bersama-sama. Oke, hari ini kita akan membuat ini nih. Apa ini? Ini kalau diputar, dia bisa bergerak menjadi mainan seperti ini. Wow, seru ya. Nanti bisa dimainkan di lantai. Ya, jangan dimainkan di atas meja. Bisa main di lantai. Oke. Lalu untuk membuat mainan ini kita memerlukan sesuatu yang bulat. Kak Monik di sini menggunakan plakban atau isolasi seperti ini, isolasi coklat. Tapi kalau adik-adik nggak punya, Kak, aku nggak punya, Kak. It's okay. Adik-adik bisa juga menggunakan tisu gulung, dalamnya itu bisa juga diambil. Ya, tapi pastikan tisunya sudah habis ya. Lalu kalau engkau nggak punya juga, Kak, it's okay, bisa pakai gelas plastik, tapi gelasnya yang tidak ada pegangannya. Jadi gelasnya benar-benar berbentuk tabung. Oke? Ya, kalau masih nggak punya lagi, Kak, nggak punya apa-apa di rumah, pakai kertas digulung jadi tabung, itu juga bisa. Ya, tapi kali ini Kak Monik akan menggunakan plakban, menggunakan isolasi warna coklat seperti ini. Ya, lalu kita akan membutuhkan juga kertas warna-warni. Kalau adik-adik mau pakai kertas putih, it's okay, nanti boleh diwarna-warna, boleh digambar-gambar, mau dibuat motif-motif apa, boleh juga. Ya, otomatis kalau pakai kertas putih, adik-adik memerlukan pensil warna, krayon atau spidol. Ya, lalu kita juga memerlukan gunting. Ini sedotan. Kak Monik di sini karena punyanya sedotan air mineral kecil. Tapi kalau punya sedotan yang besar, yang biasanya buat botol atau apa itu lebih enak ya, karena lebih besar. Lalu kita juga memerlukan tusuk sate. Nah, ini tusuk sate yang sudah dibelah jadi dua, ya, jadi dua seperti ini. Lalu kita juga memerlukan pattern kaki, ya. Nah, di sini Kak Monik karena di sekarang ini pakai sepatu, jadi nggak bisa gambar. Jadi Kak Monik kemarin sudah siapkan gambar kakinya Kak Monik sendiri di rumah. Nah, adik-adik pakai kakinya adik-adik sendiri lalu digambar. Oke? Kalau sudah, ini akan jadi patternnya. Ya, kalau adik-adik, Kak, aku nggak mau gambar-gambar pakai di kaki. Mau dari internet, ya bisa. Ambil pattern kaki di internet, minta tolong papa mama. Ya, nah, nih Kak Monik akan ambil. Kak Monik mau pilih warna blue. Kertas warna biru, it's okay. Kalau adik-adik mau pakai kertas warna putih juga nggak apa-apa. Kak Monik akan lipat. Ya, akan lipat. Seperti ini. Lalu adik-adik tempelkan kaki atau patternnya ke kertas ini. Seperti ini. Ya, kalau sudah bisa digambar. Ya, digambar ya. Gambar. Adik-adik pakai kakinya adik-adik sendiri. Atau mau pakai kakinya siapa? Mama, papa juga boleh. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini Kak Monik akan tebelin. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan gunting. Posisinya seperti ini ya kertasnya. Kita akan gunting supaya jadi dua. Jadi adik-adik nggak perlu bikin dua kali. Cukup bikin satu gambar aja. Lalu kita gunting. Gunting. Hati-hati ya buat adik-adik yang masih kecil. Kalau menggunakan gunting, minta bantuan mama.
papa atau koko, atau mungkin mau pakai kid sizers, pakai gunting yang buat anak-anak juga boleh. Nah, jadi seperti ini. Lalu sebelum kita menempelkan ke plakbannya, nih Kak Monik mau bereskan dulu sampahnya di sini. Nah, kita akan tuliskan big message kita hari ini. Belajar tentang apa sudah tadi? Adik-adik? Iya, tentang eyes, ears, mouth, mata, telinga, hidung, anggota tubuh kita. Semuanya luar biasa, nggak ada mata sipit, mata lebar, semuanya sama ya. Karena kita punya amazing body ya. Kita mau tuliskan sama-sama big message-nya ya. Di kaki kiri kita akan tuliskan my, M, Y. Lalu pindah di kaki kanan ya, kita akan tuliskan amazing, E, M, E, Z, I, N, G. Amazing body, tulis di bawahnya ya. B, O, D, Y. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siapkan plakbannya. Ups, kita siapkan plakbannya. Lalu kita akan tempelkan ini dulu. Apa? Sedotan. Sedotannya kita akan bagi dua. Seperti ini. Ya, ditempel di belakangnya. Dan tadi ada tulisannya ini, di belakangnya sini kita tempel. Lalu kita beri dengan isolasi atau lem atau double tape. Ya, sudah. Lalu yang satunya juga sama. Kita akan tempel di belakangnya dengan menggunakan isolasi atau double tape, lem juga boleh. Nah, hati-hati. Kalau sudah, nih tadi kan kita juga siapin tusuk ya, tusuk sate. Nah, tusuk satenya kita akan tempelkan di sini ya, bagian bawah kita tempelkan dengan menggunakan isolasi. Lalu di bagian atas kita juga akan beri nih tusuk satenya ini ya. Kalau sudah seperti ini, singkirkan dulu. Nih, yang kiri ditempelkan di sisi kiri. Wow. Yang kanan tempelkan di sisi kanan. Kalau sudah, nanti adik-adik bisa putar dan ini bisa jalan. Oh, hati-hati. Singkirkan dulu ya. Ini nanti bisa jalan seperti telapak kaki kita kalau berjalan. Wow, keren ya. Oke, adik-adik bisa buat sendiri di rumah, bisa main bersama-sama. Ingat, kita menggunakan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Glorify God with our body. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Bye. Sekarang, Bona mau mengajak adik-adik di rumah untuk memegang anggota tubuh kita masing-masing. Pertama-tama, pegang mata, pegang telinga,
pegang hidung, pegang mulut, pegang tangan, pegang kaki. Good. Setiap anggota tubuh kita bisa dipakai untuk memuliakan nama Allah. Aku juga mau memuliakan nama Allah dengan tanganku yang kuat dan juga dengan kakiku. Ingat ya adik-adik untuk muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.